Maganda yan sa sama mo. Weh, ngapain lu? Lihat deh, si Liza mukanya nangis banget. Serius? Coba lihat dong. Tuh, lihat deh. Coba kirim ke grup foto lagi dong. Yang semalam lucu. Udah lo tadi malam malah Nakan bilang tuh kayak mirip NPC gagal loading. Pantes kayak Daniel kayak takut punya dunia. Zak, sepatu lo kan gitu aja sih, emang gak bosan? Apa emang cuma punya satu doang? Oh mungkin dia sibuk buat sama siapa saja. Kan dia belum punya teman juga. Ya elah, mungkin emang dia tuh nyaman gak sih? Aku tuh mau panas. Lu ngomong, dikirim gue gak bisa diem doang. Udah. Dia pasti nggak bodoh tuh. Takut telat, takut dilihatin orang gitu. Bullying sebuah kata yang menyakitkan, menyisakan luka yang tak kunjung hilang, hancurkan hati, hancurkan jiwa, tinggalkanku dengan kesedihan yang tak terhingga. Bullying dapat terjadi di mana saja, kapan saja, di sekolah, di rumah, di media sosial. Kita semua dapat menjadi korban, dapat menjadi pelaku, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Sebuah kata yang menyakitkan, menyisakan luka yang tak kunjung hilang, hancurkan hati, hancurkan jiwa, meninggalkan kesedihan yang tak terhingga. Kata-kata pedas, tindakan kasar mengintimidasi. Bullying dapat menyebabkan kerusakan yang mendalam, kerusakan pada hati, pada jiwa, pada kehidupan. Kita tidak tahu bagaimana cara menghilangkannya, tapi kita tahu bahwa kita harus mencoba.
Kayak orang iya. Tugas kelompok itu gimana? Udah kerja belum? Kayaknya ya, cuma dia deh yang saya minta. Ya iyalah, kalau bukan dia mau siapa lagi? Kita mau mana aja. Iya. Jangan lupa besok presentasi, tapi biar dia aja ngomong, biar dia kelas. Kamu gak capek di kelas kayak gitu? Aku cuma nggak mau kalau mereka tuh marah. Ya udah, tapi paling kamu harus terima, mereka pasti bisa semena-mena sama kamu. Depan dong, sana, depan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di mata kuliah saya. Hari ini siapa yang presentasi? Kelompok 4, Bu. Baik, kelompok 4, silakan baca. Dia latihan nafas dulu, udah kayak mau sidang skripsi. Iya lagi, padahal cuma presentasi biasa aja. Hei kalian berdua, kalau mau ngobrol, keluar dari kelas saya. Lu duluan aja, kita ikut dari sini. Iya, bukan yang paling penting versi kamu. Presentasi ini suaranya dong digedein. Kita nggak punya remote buat mendengarin suara kamu. Teman-teman, tolong kondusif, fokus, lanjutkan. Oke, tenang. Aku lanjutkan lagi ya. Kayaknya dia lagi belajar gue kesini sih. Baik, apakah ada komentar dari kelompok anggota yang lain? Bu, sebenarnya saya cuma mau klarifikasi. Sebenarnya kami sudah membuat format awal, tapi Lydia mengubah tanpa diskusi. Aku kan udah ngirim. Lah, lu aja ngirim jam 2 pagi, kita manusia, bukan burung hantu. Di ruang yang seharusnya menjadi tempat belajar, kritik berubah menjadi luka.
Please, jujur ya, lu tuh udah keren. Cuman lu tuh lebih kerenan diem aja gak sih menurut gua? Itu kontribusi terbaik buat lu. Kita semua pernah merasa takut, merasa lemah, tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Kita merasa sendirian, tidak ada yang peduli, tapi kita tidak tahu bahwa ada banyak orang yang sama. Kita semua berhak untuk hidup dengan aman, nyaman, dan bahagia, tanpa takut akan bullying. Kita harus mencari bantuan, mencari dukungan dari keluarga, dari teman, dari orang yang peduli. Kita harus berbicara, harus berbagi tentang rasa sakit, tentang kesedihan, dan tentang ketakutan. Jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk mencoba. Kita dapat mencapai impian kita, dapat mencapai tujuan kita, karena kita kuat, kita berani, kita dapat melakukan ini. Kita akan bangkit, kita akan kuat, dan kita akan menang. Kita tidak sendirian, kita tidak lemah, tapi kita kuat. Kita berani, kita dapat melalui ini. Bullying tidak akan mengalahkan kita karena kita bangkit, kita akan kuat, dan kita akan menang. Enggak bu, nggak apa-apa, aku cuma capek aja. Please, capek fisik sama sakit hati itu beda. Kalau saya bilang kalau saya takut ke kampus, ibu bakal ketawa nggak? Kenapa saya harus tertawa? Banyak kok mahasiswa yang merasa seperti itu, cuma mereka nggak berani cerita. Jadi kalau kamu mau cerita, kamu datang aja ke ruangan saya. Saya siap kok mendengarkan semua cerita kamu. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, bagaimana caranya melanjutkan hidup setelah semua yang mereka lakukan padaku. Aku ingin berhenti merasa takut setiap hari, berhenti menunduk saat berjalan, berhenti berpura-pura kuat, padahal hatiku hancur perlahan. Aku bingung antara bertahan dengan luka yang sudah kukenal atau mencoba sembuh dengan langkah yang belum pernah kujalani. Datang ke konseling terdengar sederhana bagi orang lain, tapi bagiku itu seperti berdiri di tepi jurang. Takut dinilai, takut disalahkan, takut jika suaraku tetap tak didengar. Namun, di balik ketakutan itu, ada satu suara kecil yang masih bertahan. Suara yang ingin sembuh, yang ingin hidup tanpa rasa takut. Aku belum sepenuhnya berani, tapi mungkin keberanian tidak selalu berarti tidak takut. Mungkin keberanian adalah melangkah meski tubuhku gemetar. Dan hari ini aku masih bingung, tapi aku ingin percaya bahwa aku pantas untuk berhenti terluka. Aku bingung mau cerita dari mana. Sekarang kamu tarik nafas terlebih dahulu agar relax. Lalu kamu ceritakan pelan-pelan apa yang kamu rasakan. Tahu aku tuh salah apa di mata mereka. Aku tuh cuma dimengerti aja sama mereka. Terkadang mereka melakukan seperti itu
bukan berarti kamu salah, tapi mereka yang selalu ingin dianggap tinggi oleh teman-temannya. Aku takut kalau aku lapor. Takut mereka makin benci aku. Tenang, kamu gak boleh ngerasa sendirian, karena semua manusia itu berhak mempunyai rasa aman. Pikir itu cuma kendali, tapi pas lihat keluarga melihat sahabat hari ini, Akhirnya orang dia masuk kelas aja kayak orang mau ujian itu. aku jadi ikut ngerasa bersalah. Minta maaf. Aku akan coba, walaupun aku nggak yakin dia bakal tinggal aku tidak. Buat perubahan, buat perbedaan. Hentikan bullying. Hentikan kekerasan, ciptakan dunia yang lebih baik, lebih aman, dan lebih damai. Percaya pada diri sendiri, hargai diri sendiri, hargai kehidupan, jangan menjadi korban, dan jangan menjadi pelaku. Jadilah pahlawan, pahlawan bagi diri sendiri. Memaafkan diri sendiri, melupakan rasa sakit, fokus pada masa depan, pada kehidupan yang lebih baik, belajar dari kesalahan, tumbuh menjadi lebih kuat. Kita dapat menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Terima diri sendiri, terima kekurangan, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Kita semua itu unik, kita semua berharga, kita berhak hidup dengan bahagia dan dengan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seminar bullying pada siang hari ini. Teman-teman, bullying itu bukan lelucon, bukan tradisi, atau bukan senioritas. Maka dari itu kita hapuskan bullying di kampus ini, agar kampus ini tetap normal dan tetap menjaga mental sehat. Jadi kita hapuskan bullying di kampus ini. Kenapa sih seminar saat itu? Kenapa harus ngebahas begini? Tapi kok gue ngerasa apaan sih, enggak lah, itu cuma si Lizanya aja. Jadi siapa dia kayak nurut aja gak sih gitu kan? Enggak lah, kan? Udah, gue mau balik. Jalan mana juga pakai kaki, bukan pakai mata. Sosokan lu, kecil juga.
Lo ada masalah apa sama gue? Ajak berantem lo? Dengerin, dia ngomong gitu. Lu kalau bukan cewek ya, udah gua babak belurin lu di sini. Lu sekarang tahu nih, gua di sini 3 tahun lebih tua dari lu. Bener kan? Bener. Bahkan keburukan-keburukan lo yang selama ini lo lakuin pada teman-teman lo, gua tahu. Yaudah kak, aku minta maaf. Terangkanlah, terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh. Kenapa sih harus ketemu cutting itu? Tapi kenapa gue merasa gak bisa ngelawan ya? Apa karena gue salah berpikir bahwa gue orang paling disegani sama si Liza? Padahal di depan cutting tadi gue malah diketawain. Astagfirullah, gue baru sadar ternyata mungkin yang dirasakan Liza sama dengan apa yang sedang gue rasakan sekarang ini. Maafkan aku ya Allah. Setelah gua ikut seminar kemarin, kayaknya di kelas gua ada yang gak bener deh. Kayaknya si Liza itu diperlakukan sama teman-temannya nggak bener deh. Nah, kayaknya di kelasan gua harus ada perubahan deh. Oke, gua besok harus coba deh. Yuk temennya usia dari Liza, kasihan tuh sendirian. Ayo. Ya, lo yang presentasi kemarin ya? Gue suka cara lo presentasi. Kalau kamu mau gabung kelompok kita aja. Kalian yakin? Aku nggak mau bebanin kalian aja. Kamu bukan beban, kamu bisa kok. Kamu bukan aib. Dan semua orang mulai takut, termasuk kita. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, bagaimana caranya melanjutkan hidup setelah semua yang mereka lakukan padaku? Aku ingin berhenti merasa takut setiap hari, berhenti menunduk saat berjalan, berhenti berpura-pura kuat. Padahal hatiku hancur perlahan. Aku bingung antara bertahan dengan luka yang sudah ku kenal atau mencoba sembuh dengan langkah yang belum pernah ku jalani. Datang ke konseling terdengar sederhana bagi orang lain, tapi bagiku itu seperti berdiri di tepi jurang, takut dinilai, takut disalahkan, takut jika suaraku tetap tak didengar. Malam-malamku gelisah, pikiranku galau, dadaku sesak oleh pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah aku cukup berani untuk diselamatkan? Namun, di balik ketakutan itu, ada satu suara kecil yang masih bertahan. Suara yang ingin sembuh, yang ingin hidup tanpa rasa takut.
Aku belum sepenuhnya berani, tapi mungkin keberanian tidak selalu berarti tidak takut. Mungkin keberanian adalah melangkah meski tubuhku gemetar. Dan hari ini, aku masih bingung. Tapi aku ingin percaya bahwa aku pantas untuk berhenti terluka. Hari ini kami ada di sini, duduk melingkar, saling berhadapan. Ada yang sambil senyum-senyum sendiri, ada yang ketawa duluan sebelum cerita selesai, ada juga yang cuma jadi pendengar, tapi matanya ikut tertawa. Obrolannya sederhana, tentang hal receh, tentang kejadian lucu yang gak penting tapi selalu diingat, tentang cerita lama yang kalau diulang tetap bikin ketawa lagi. Kadang obrolan berhenti sebentar, bukan karena kehabisan cerita, tapi karena tawa yang keburu pecah duluan. Di lingkaran ini gak ada yang merasa sendirian. Semua dapat giliran bicara, dan semua juga punya ruang untuk didengar. Ada canda yang spontan, ada ejekan kecil yang justru bikin makin akrab, ada cerita yang sebenarnya biasa saja, tapi jadi terasa spesial karena dibagikan bersama. Kesembuhan tidak instan, tapi dengan dukungan, keberanian bisa tumbuh. Seminar kemarin kayaknya kita berdua ada yang janggal. Harus jalan kayak gitu, Cok. Udah kayak Barbie. Harus jalan biasa aja, biasa kayak merata. Yuk, jalan. Lu jalan, Cok. Biasa aja, gak apa-apa biar jadi banyak figuran. Terus. Iya. Nah, jangan lihat kamera, lihat sini aja. Ku tak sempurna. 3